Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat guru yang berbahagia, di kolom komentar di channel YouTube saya banyak sekali masukan yang tanggapan-tanggapan dari teman-teman guru yang menyatakan ya, apapun kurikulumnya, artinya perubahan seperti apapun, baik cara mengajar, kurikulumnya maupun metode, yang penting adalah gurunya, katanya. Dan untuk itu saya sepakat bahwa yang penting adalah gurunya, yang penting adalah kompetensi gurunya, yang penting adalah kualitas gurunya. Jadi untuk itu pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang 5 cara baru meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu untuk membayangkan sesuatu, ya. Jadi bayangkan bahwa Anda sedang ada dalam proses akan menjalani operasi di rumah sakit, misalkan, ya. Ini kita simulasikan saja, ya. Operasi akan dijalankan, kemudian obat bius sudah disuntikkan, ya. Perlahan Bapak Ibu akan hilang, ya, artinya akan tertidur, ya. Namun sebelum tertidur, Bapak Ibu masih mendengar suara dialog antara dokter satu dan dokter lain. Kira-kira dialognya begini, Bapak Ibu. Apa kabar, Dok? Kata salah satu dokter menanyakan dokter yang akan memimpin timnya, ya. Lalu dokter yang ahli tadi menjawab, tidak begitu baik sebenarnya, ya, tapi nggak apa-apa kok, katanya gitu kan. Mendapat jawaban seperti itu, temannya tadi bertanya, Anda yakin bisa memimpin operasi ini dengan baik? Ya. Lalu jawaban yang satu lagi mengatakan, ini sebenarnya pasien dokter Budi, ya, dia ahlinya di bidang itu. Tapi nggak apa-apa, ayo kita mulai operasi. Bapak Ibu, apa reaksi Anda ketika mendengar dialog dokter seperti itu? Ya. Nah, mungkin bila mana Bapak Ibu berkesempatan, ya, mungkin akan segera turun dari meja operasi dan kabur dari rumah sakit. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menyerahkan hidupnya kepada orang yang tidak yakin, ya, terhadap kapasitasnya. Ya. Tidak ada orang di dunia ini yang mau dipimpin oleh orang yang kemampuannya biasa-biasa saja. Kalau suruh memilih, ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi di sekolah? Atau bagaimana dengan skill keguruan kita? Ya. Apakah ada orang yang mau dididik oleh guru yang tidak punya kemampuan atau punya kemampuan rata-rata? Pasti kalau bisa memilih, ya, seseorang pasti tidak mau menyerahkan buah hatinya kepada guru yang punya kemampuan rata-rata. Pasti orang menginginkan mendapat pelayanan, ya, mendapat guru terbaik untuk putra-putrinya, ya. Lalu kita mencoba untuk bagaimana seharusnya kita sebagai seorang guru, ya. Bagaimana kita menyiapkan diri kita agar skill kita, agar kompetensi kita selalu diperbaharui dan menjadi mumpuni. Bapak Ibu, kita akan membahas, ya, masalah ini tentang
5 cara baru meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama tentang kompetensi itu sendiri, yang kedua 5 cara baru meningkatkan kompetensi, dan yang ketiga nanti cara downloadnya seperti apa. Bapak Ibu, yang pertama tentang kompetensi, ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa, ya, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Jadi sabda Nabi tersebut itu menunjukkan bahwa kita harus menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Ya. Bapak Ibu, tentang kompetensi keguruan, ya, kita semua pasti sudah paham lah, ya. Ada kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Ya, tentunya di pertemuan hari ini saya tidak akan membahas kompetensi ini, 4 kompetensi ini, karena saya yakin Bapak Ibu sudah memahami, pasti sudah memahami, ya. Jadi untuk itu saya hanya ingin mereview saja, Bapak Ibu, ya, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, dari 4 kompetensi, mana yang paling Anda kuasai atau yang paling ahli di antara 4 kompetensi ini? Semuanya biasa-biasa aja, Pak. Ya, saya kira tidak harus demikian jawabnya. Pasti ada sesuatu yang paling Anda sukai di sini. Apakah tentang profesional, apakah tentang pedagogik, kepribadian, atau sosial. Ya. Yang kedua, apa yang membedakan Anda dengan guru yang lainnya? Jadi di sekolah itu pasti ada orang yang suka mengajar, dia ahli dalam bidang mengajar, ya. Kemudian kalau mengajar tentunya sesuai dengan keahliannya. Katakanlah dia mengajar matematika, dia paling ahli di bidang matematika di sekolah tersebut. Jadi bukan guru bahasa Indonesia dia ahli, kemudian dia juga ahli di matematika. Tidak demikian. Karena kalau itu terjadi, berarti Bapak Ibu punya saingan. Ya, Bapak Ibu dianggap tidak mempunyai kelebihan, ya, walaupun memiliki kompetensi tapi tidak mempunyai kelebihan dibanding teman yang lainnya. Jadi untuk itu pertanyaannya, apa yang membedakan antara mereka, guru-guru, teman-teman guru, dan Bapak Ibu? Nah, yang ketiga ini, ya, sudahkah Anda melejitkan potensi yang ada? Ya, jadi misalkan begini Bapak Ibu, misalkan kompetensi apa, ya? Misalkan ini, kompetensi apa yang ingin Anda tingkatkan? Misalkan begini, ada kompetensi-kompetensi di luar mengajar Bapak Ibu, misalkan, ya, apakah membaca, berbicara, mengajar, bernyanyi, memancing, berkebun, ya, otomotif, ya, kemudian memasak dan lain-lainnya. Itu adalah kompetensi-kompetensi yang ada. Dari kompetensi itu apa, ya, yang Bapak Ibu sukai? Apa yang Bapak Ibu ingin tingkatkan? Contohnya di sini mungkin kompetensi membaca, ya. Bagaimana membaca ini, kita suka membaca ini agar menjadi sesuatu kelebihan kita dibanding dengan orang lain. Gitu juga berbicara. Bagaimana kemampuan berbicara Bapak Ibu supaya lebih daripada orang lain. Jadi ketika nanti ada acara-acara, ya, tentunya Bapak Ibu yang paling berkompeten untuk menjadi, katakanlah, menjadi host atau menjadi pembawa acara dan lain-lainnya. Ya, ini bidang keahlian Bapak Ibu. Ya, walaupun Bapak Ibu nanti akan terus ditugaskan, ya, tapi setidaknya orang percaya bahwa Bapak Ibu punya kelebihan dibandingkan orang lain. Mengajar juga demikian. Anda jagonya ngajar, sehingga setiap ada kesempatan memberikan pelatihan, ya, atau memberikan sesuatu di sekolah lain, simulasi-simulasi, Anda yang diminta. Begitu juga dengan yang lainnya, menyanyi, berkebun dan lain-lain, memancing dan berkebun dan lain-lainnya. Ya, tentunya ada satu yang Anda pilih. Ya, misalkan kita lihat seperti ini, ya. Seperti ini, misalnya katakanlah ini skill membaca, berbicara, mengajar. Kita tahu bahwa itu adalah kompetensi atau skill. Nah, kita harus yakin bahwa skill itu bisa dilatih dan dikuasai.
Jadi skill itu bukan datang begitu saja. Ya. Kabar baiknya Bapak Ibu, 100% bayi lahir dengan tingkat skill yang sama. Semuanya kayak Pertamina dari nol, ya, dari nol. Lalu diisi masing-masing bagaimana mereka mempunyai masing-masing kompetensi atau skill. Nah, untuk sukses ya kita perlu skill, itu pasti. Sukses di bidang keguruan Anda harus punya skill, harus kompetensi, ya. Skill perlu contoh, model, dan copy. Nanti kita untuk mengkopinya. Nah, kita copy skill matematika dari yang mahir matematika. Jadi ketika Anda ingin jago matematika, kita harus belajar dari orang yang jago matematika. Kita copy skill bernyanyi, ya, skill bernyanyi dari yang telah sukses bernyanyi. Ya, kita adalah mesin fotokopi terbaik sejak kita kecil. Ya, di sini ya. Kita adalah mesin fotokopi terbaik. Kita adalah peniru ulung, peniru terbaik ya sejak kita kecil. Jadi pertanyaannya, kenapa melihat ke arah yang gagal untuk dikopi? Ya, kita harus melihat yang sukses yang kita copy, bukan yang gagal dikopi. Jadi sekarang tentukan apa atau siapa yang ingin Anda copy. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kabar baiknya lagi Bapak Ibu, para periset ya telah sepakat mengenai apa yang mereka yakini sebagai magic number untuk sebuah keahlian atau kompetensi. Jadi 10.000 jam. 10.000 jam itu adalah batas seseorang dikatakan sebagai ahli. Contoh begini, kalau Bapak Ibu 8 jam sehari, ya 8 jam sehari dalam 1 tahun itu 360 hari, katakanlah kita bekerja selama 250 hari misalkan. 250 hari kalau dikali 8 itu jatuhnya sekitar 2000. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi orang yang berkompeten dalam waktu 5 tahun. Tapi 8 jam itu betul-betul digunakan ya untuk mengasah keterampilan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu menjadi ahli. Kalau Bapak Ibu pengen membaca ya 8 jam sehari ya untuk menjadi pembaca profesional yang akhirnya nanti menulis artikel, akhirnya menjadi menulis buku misalkan. Ya, itu jatahnya waktunya disepakati para periset adalah 10.000. Kalau Bapak Ibu ambil 4 jam per hari, berarti tinggal hitung saja perlu waktu 10 tahun. Ya, 2 jam sehari perlu waktu 20 tahun dan lain-lainnya ya. Nah, ini dari bukunya Malcolm Gladwell ya, tentang outlier, rahasia dibalik kesuksesan ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri bukunya nanti. Sekarang intinya ya, kita bicara tentang intinya 5 cara meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya. Ada 5 cara. Yang pertama adalah pilihlah kekuatan yang dapat menambah nilai bakat Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, harapkan yang terbaik. Yang ketiga, meningkatkan antusiasme. Yang keempat, selalu memperbaharui diri. Dan yang kelima adalah komitmen total ya. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama. Yang pertama adalah pilihlah kekuatan yang dapat menambah nilai bakat Anda. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kondisi sendiri. Apa yang dibutuhkan untuk menciptakan efektivitas dan mengubah bakat menjadi hasil nyata. Jadi kalau kita punya bakat itu kan berpotensi. Berpotensi. Sekarang bagaimana ini kita ubah menjadi hasil? Ya. Pertama itu. Yang kedua, apakah Anda dapat memilih kekuatan yang ada dalam diri Anda dan dapat memaksimalkan? Ya. Jadi ada sesuatu yang kita punya sedikit perbedaan di antara teman-teman yang lain dan Anda suka itu, ya. Bagaimana Anda maksimalkan? Ya.
William Jennings, seorang orator, pengacara, dan pemimpin politik mengatakan bahwa nasib bukanlah soal kesempatan, ya, tetapi adalah pilihan. Jadi soal Anda sukses, Anda jadi orang hebat, itu bukan soal nasib, tapi itu soal pilihan. Anda mau sukses apa tidak? Ya, kalau kita tahu rumusnya 10.000 jam tadi, ya, kalau Anda lakukan 10.000 jam tadi untuk mengasah keahlian Anda bisa sukses. Ya, kuncinya seperti itu. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu yang saya alami. Saya nggak pakai pengalaman orang, tapi yang saya alami sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, contoh tadi skill, tentang skill membaca, berbicara, ya, mengajar, bernyanyi, memancing, berkebun tadi, saya mempunyai kegemaran membaca. Ya, saya mempunyai kegemaran membaca, atau katakanlah kesenangan saya membaca. Nah, membaca terus nggak seru kalau tidak menulis, kan begitu. Dengan kita menulis, otomatis kita terus membaca. Jadi waktu itu setiap saya baca, saya buat beberapa catatan membaca. Kemudian meningkat lagi. Setelah saya membaca, saya membuat semacam ringkasan dari bacaan sebuah buku. Lalu sebuah buku itu ringkasan tadi saya gabungkan dengan kondisi-kondisi di lapangan. Nah, menjadilah sebuah artikel, ya, artikel sederhana. Saya tulis, ya, di blog, atau itu saya catat aja di HP saya. Kemudian saya coba masukkan di Kompasiana. Kompasiana suatu blog di Kompas, di harian Kompas, yang bisa memasukkan artikel-artikel semua. Jadi artikel kita bisa masuk. Soal nanti ada yang baca atau yang nggak baca, itu tergantung daripada seberapa menariknya, ya, artikel yang kita buat. Jadi nggak ada ruginya buat kita untuk memasukkan artikel di Kompasiana gitu. Jadi kalau emang artikelnya bagus, akan menjadi viral, akan dibaca banyak orang. Tapi nggak bagus, nggak dibaca, ya udah nggak ada masalah, kan gitu kan. Jadi waktu itu saya belajar menulis, saya tulis saya semua di Kompasiana, dan ada beberapa tulisan saya. Lalu ternyata dari tulisan saya itu, kalau ini dikumpulkan jadi buku bagus ya, kan gitu kan. Lalu seperti apa buku yang akan diterbitkan, kan gitu kan. Lalu carilah model. Jadi saya waktu itu mencari model buku apa yang sesuai dengan yang ingin saya tulis atau yang kondisi pengalaman saya gitu. Jadi tahun 2003 kalau nggak salah sampai 2005 ini bukunya Robert Kiyosaki ini sangat populer ya. Rich Dad Poor Dad ini ya. Jadi ayah kaya, ayah miskin. Ya, ini sangat populer. Lalu bukunya Robert Kiyosaki ini dimodel oleh Tirta Setiawan. Judulnya Sales Kaya, Sales Miskin. Ya. Nah, ketika saya baca buku ini kok betul-betul sesuai dengan kondisi saya. Ya, saya juga punya pengalaman menjadi guru atau menjadi kepala sekolah di sekolah yang miskin. Artinya sekolah-sekolah yang betul-betul kondisinya sangat miskin, ya. Di pinggir Kali Ciliwung di Jakarta, kemudian diusir karena waktunya kontrak sudah habis, pinjam sekolah negeri ada larangan waktu itu tidak boleh menggunakan fasilitas sekolah pemerintah ya untuk swasta, diusir oleh Pamong Praja, akhirnya pindah. Sampai seperti itu saya dulu pernah jadi guru, bahkan jadi kepala sekolah ya. Di tahun 86 sampai tahun 89 di Jakarta, pada Jakarta Timur, pada Cawang, daerah Cawang ya. Nah, setelah itu saya melihat, ini kok saya pernah pengalaman ya mengajar di sekolah miskin seperti itu ya kan. Nah, kemudian saya akhirnya menjadi guru kepala sekolah di Jakarta Barat ya, kemudian akhirnya menjadi kepala sekolah di sekolah milik perusahaan yang saya anggap dalam tanda petik sekolah kaya gitu kan. Nah, akhirnya saya merasa, saya punya pengalaman ini seperti ini. Kenapa nggak saya tulis pengalaman saya gitu kan? Tapi sekali lagi, saya punya pengalaman tapi nggak tahu cara menulisnya gitu. Jadi ketika baca buku ini, baru terbetiklah ide saya untuk menulis buku, ya, menulis buku. Bapak Ibu juga sering pasti ya, ketika baca buku, rasanya saya bisa kok nulis seperti ini gitu. Pasti seperti itu. Nah, kalau hal itu terjadi, coba dijadikan model. Kalau saya dulu kan
sales kaya, sales miskin, nah saya ubah ya. Gimana untuk menjadi guru kaya, guru miskin, kan seperti itu ya. Kemudian saya coba copy, udah tahu yang akan saya kerjakan ya. Ini saya copy nih, sales miskin. Di sini ada tulisnya co-writer Dodi Mawardi ya. Lalu saya carilah di internet ya, ketemu Dodi Mawardi adalah seorang penulis profesional ya. Ada ini dodimawardi.com dan lain-lainnya. Sini kan semuanya lengkap, alamatnya semua ini ya. Nah, saya minta dia untuk jadi mentor saya ya, menulis buku. Ya, jadi saya bilang saya akan menulis buku seperti ini, bahkan sudah mulai menulis pada waktu itu. Saya hubungi dia, siap, dia akan membantu. Ya, kemudian jadilah ini Bapak Ibu, sales kaya, sales miskin. Kemudian jadi ini buku saya, sekolah kaya, sekolah miskin, guru kaya, guru miskin, Joko Wahyono. Kan subhanallah. Ya, artinya saya bisa menjadi penulis yang bukunya diterbitkan oleh, wah ini luar biasa, diterbitkan oleh Alex Media Kubotindu, Gramedia Group, sama seperti Tirta. Jadi mirip betul seperti ini. Kita betul mengcopy dan hasilnya seperti ini. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ini adalah bagaimana saya mengasah hobi saya membaca. Ya, kemampuan saya manajemen pendidikan ya, karena saya sejak usia 23 tahun bahkan sudah 23 tahun jadi kepala sekolah saya itu. Jadi guru usia 20 tahun ya, 23 tahun jadi kepala sekolah, sampai akhirnya saya menjadi kepala sekolah di sekolah di Jakarta Barat, akhirnya di sekolah perusahaan di Kalimantan Timur ya, sampai sekarang juga menjadi pembina di beberapa sekolah di Samarinda ya. Bapak Ibu, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh kita melejitkan satu potensi yang kita miliki ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang Bapak Ibu miliki, ayo lejitkan sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Nah, berikutnya ya, setelah ini berhasil ya, untuk membuat buku kedua, buku ketiga, e-book dan lain-lainnya, buku-buku selanjutnya, nggak perlu lagi kita minta dengan Pak Dodi Mawardi. Kita cukup bisa membuat sendiri, karena apa? Kita sudah punya model yang akan bisa kita copy, dan model itu sudah kita miliki, sehingga kita membuat copy berikutnya itu akan sangat mudah ya. Jadi ketika saya juga ngasih pelatihan menulis di beberapa sekolah atau di organisasi guru keliling Indonesia, saya memberikan pelatihan menulis, saya tinggal mengcopy saja apa yang saya alami ya, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, motivasinya ya, setelah kita memilih satu bakat kita ya, John Maxwell mengatakan dalam bukunya The Maxwell Daily Leaders ya, ada 13 pilihan kunci untuk memaksimalkan bakat seseorang. Yang pertama adalah keyakinan mengangkat bakat Anda. Yang kedua, kegairahan memperkuat bakat Anda. Inisiatif mengaitkan, fokus mengarahkan, ya, persiapan memosisikan bakat Anda, praktik mempertajam, ya, ketekunan menopang bakat Anda, keberanian menguji bakat Anda, kesediaan diajar memperluas bakat Anda, karakter melindungi bakat Anda, hubungan mempengaruhi bakat Anda, tanggung jawab memperkuat bakat Anda, dan kerjasama tim melipatkan bakat Anda. Nah, nanti Bapak Ibu coba dalami ini sendiri ya, dalami dan resapi ya masing-masing 13 pilihan kata yang disampaikan oleh John Maxwell ini ya. Ini akan terasa ketika kita nanti, oh iya ya, keyakinan dulu, yang penting keyakin dulu kita ya, karena ini akhirnya mengangkat bakat kita. Setelah itu gairah dan lain-lainnya. Jadi poin ini saya pikir nanti kalau Bapak Ibu sudah dapatkan presentasinya, Bapak Ibu bisa mendalaminya ya. Yang kedua Bapak Ibu, harapkan yang terbaik. Jadi ini juga bagian daripada mindset kita. Mengharapkan yang terbaik adalah mengelola pikiran Anda agar berpikir positif. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi ketika Anda sudah yakin ya, mau melaksanakan itu semua, dan itu semua dijadikan semacam big dream ya, semacam mimpi besar Anda. Jadi kekuatan yang Anda miliki itu jadikan mimpi besar ya. Jadikan mimpi besar. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda mengalami kesulitan, Anda tinggal merujuk kepada mimpi ya. Itu cara saya ya
untuk mengatasi rasa malas, ya. So, dalam perjalanannya rasa malas itu akan timbul, dan malas itu ya akan ada saja alasan-alasan ya untuk kita membenarkan rasa malas kita, dan akhirnya kita menjadi berpikiran negatif, ya. Jadi kita berpikir negatif. Seperti apa misalkan gitu ya? Misalkan begini, gampang, masih ada waktu, ya. Orang lain juga bisa santai, kenapa saya nggak santai, gitu kan? Kenapa saya harus menghukum diri saya seperti itu? Itu kan alasan-alasan membuat kita menjadi berpikir negatif, gitu kan? Tapi kalau kita berpikir, kita sudah mempunyai suatu kekuatan tadi apa ya, bakat kita. Nah, kalau bakat kita kalau bisa menonjol, itu akan menjadi sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang akan menjadikan kita punya percaya diri terhadap profesi ya yang kita miliki. Jadi kalau profesi kita biasa-biasa saja, ya nggak ada yang punya kelebihan apa-apa. Tapi kalau Anda punya satu saja kelebihan, dan kelebihan itu menonjol, orang akan melihat Anda guru yang luar biasa. Jadi cara terbaik mengelola pikiran adalah dengan tetap berfokus pada hal-hal yang Anda harapkan, dan tidak berfokus pada hal-hal yang tidak diharapkan. Ya, jadi selalu aja harapan-harapan baik dimunculkan, ya. Gambarkan sesuatu yang Anda harapkan, sebab kekuatan imajinasi memiliki daya tarik langsung, mendasar serta alami bagi emosi dan perasaan kita. Jadi seperti itu, bahwa kita tetap berpikir positif, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya. Yang ketiga adalah meningkatkan antusiasme. Apa itu antusias, ya? Antusias itu sesuatu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat, tetapi hasilnya dapat dilihat, ya. Jadi kalau Anda melihat seorang atlet menjadi juara olimpiade, Anda melihat antusiasme sedang beraksi di situ. Jadi tidak ada orang sukses yang tidak punya antusias, nggak ada, ya. Nggak ada orang tiba-tiba sukses, nggak ada, ya. Kalau ada pun tolong kasih tahu saya lah, ya. Saya belum menemukan, ya, pada usia saya yang sudah mendekati 60 ini, saya belum pernah, ya, melihat orang sukses tanpa antusias. Ya, semua orang sukses adalah antusias, semangat terus-menerus untuk bisa mencapai, ya, apa yang dia inginkan, ya. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, selalu memperbaharui diri, ya. Anda perlu mempertanyakan kepada diri sendiri kemampuan apa yang tidak Anda miliki. Nah, itu kan, padahal itu sesuatu yang sangat kritikal. Jadi kita tanya, ya, saya seorang guru sastra bahasa, apa sih kelebihan saya dibanding orang lain? Nah, seharusnya saya budaya literasi, membaca apa segala, saya harus punya kelebihan dibandingin guru-guru lain, misalnya seperti itu. Ayo memberikan sesuatu, ya kan? Ayo sesuatu yang kita senangi, ya, menjadi apa? Menjadi hasil karya nyata, ya. Nah, untuk itu ini diperlukan semangat untuk terus memperbaharui diri. Lawannya memperbaharui diri itu adalah merasa cukup, Bapak Ibu, ya. Merasa cukup, merasa matang, ya. Kita ketahui kalau buah-buahan sudah matang biasanya apa? Mendekati busuk, ya. Jadi kalau kita nggak ingin cepat busuk, ya, kita terus grow, kita terus bertumbuh dan selalu memperbaharui diri. Kita tahu sekarang teknologi begitu cepat berubah, ya. Dulu HP Nokia kayak apa? Siapa yang nggak kenal HP Nokia, BlackBerry kemudian, ya. Begitu seluruh dunia dia kuasai, ya. Tapi ketika dia tidak cepat memperbaharui diri, ya, memperbaharui teknologi, Android masuk, ya, dia tidak mencoba untuk masuk merangkul Android, habislah dia. Ya, habislah dia. Sekarang tidak pernah terdengar lagi HP Nokia dan BlackBerry. Android semua, ya, sudah dikuasai oleh HP Android semua. Nah, dalam dunia kita sebagai guru juga demikian, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memperbaharui diri, sekarang anak banyak pilihan. Orang bisa sekolah dari mana saja, tidak harus masuk sekolah, ya. Mereka yang punya aktivitas, anak-anak muda yang punya aktivitas di luar sana bisa ambil homeschooling, ya, bisa belajar dari jarak jauh, ya, melalui beberapa aplikasi-aplikasi yang dijual saat ini yang begitu bagus, ya, dengan bayaran yang sebenarnya buat mereka mungkin nggak jadi masalah, ya.
soal pembayaran. Dan untuk itu kita akan terancam. Jadi jangan dikira bahwa menjadi guru itu tidak ada ancaman, tidak. Ya, kita akan terancam kalau kita tidak memperbaharui diri kita. Contoh gini aja, ada 4 guru di sekolah itu. Ya, ada 4 guru bahasa, misalkan bahasa Indonesia, ada 4 guru karena kelasnya banyak. Nah, suatu saat murid menurun. Ya, murid menurun berarti harus ada pengurangan guru, yang dari 4 diambil 3, 1 yang dilepas. Nah, kalau Anda tidak punya kelebihan, ya, tadi misalkan Anda punya kelebihan menulis, akhirnya membuat buku, mengasih pelatihan-pelatihan, ya, kemudian membawa nama baik sekolah, pasti Anda yang pertama yang dipertahankan. Ya, tapi kalau Anda tidak punya apa-apa, menjadi guru yang biasa-biasa saja, dilepas dengan tidak dilepas sama saja, ya, itu yang dilepas pasti. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita terus selalu memperbaharui diri agar kita terus bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Ya. Nah, yang kelima Bapak Ibu adalah komitmen total. Ya. Komitmen itu ya tidak hanya kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak hanya itu. Yaitu komitmen terhadap pekerjaan, oke. Lebih daripada itu, komitmen terhadap pekerjaan, komitmen untuk urusan dunia, komitmen untuk urusan akhirat, ya, ini diperlukan. Sebab apa? Bila mana dia sudah menganggap bahwa bekerja itu adalah ibadah, maka dia akan memberikan terbaik apa yang dia miliki dan selalu menjadi terbaik, ya, untuk menjadikan dirinya yang terbaik, lembaganya lembaga terbaik, ya, baik untuk tingkat kota, provinsi, ya, nasional maupun internasional, ya. Jadi Norman Vincent, ya, mengatakan bahwa jika dalam melakukan sesuatu Anda sungguh-sungguh memegang prinsip dengan sepenuh hati, niscaya Anda dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa, ya. Jadi saya kira komitmen ini sebagai penutup, ya. Jadi yang pertama tadi, ya, kita mulai dari memilih sesuatu, ya, sampai akhirnya kita bisa berkomitmen, ya. Untuk itulah 5 cara baru, ya, Bapak Ibu, untuk kita bisa meningkatkan diri kita, ya, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi yang terbaik. Dan saya pikir, ya, saya yakin Bapak Ibu pasti, ya, bisa menjadi yang terbaik bila melakukan cara ini. Saya sudah membuktikan, ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload presentasi ini, seperti biasanya, ya, bahwa link download ini kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Kemudian tulis sudah download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami bisa dapat membantu Anda. Dan kemudian bila Anda request ya silahkan. Tapi saran saya requestnya yang umum, ya. Jangan minta, Pak, saya guru bahasa Indonesia, tolong dong request tentang cara mengajar bahasa Indonesia. Ya, saya gurunya bukan apa. Dulu saya guru ekonomi, kemudian saya memimpin sekolah, ya. Saya bukan lagi praktisi di mengajar, tapi saya di ranah kebijakannya. Jadi saya tidak memegang semua cara mengajar di masing-masing kelas. Tapi kalau secara umum cara mengajar dan itu bisa digunakan di sekolah di kelas-kelas lain, di mata pelajaran semuanya, nah itu bisa, insya Allah bisa saya layani. Bapak Ibu, saya kira demikian, ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga Bapak Ibu sehat, ya, sukses selalu, jadi yang terbaik dengan meningkatkan kompetensi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.